Ya Gus Men, selamat ya atas penyelenggaraan yang sukses di tahun 2022 Amin. ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya Gus, gimana nih langkah ke depan nih untuk tahun 2023, sudah ada rencana-rencana? Iya, saya sudah bicara dengan Pak Menteri Haji Saudi dan Umroh Haji, Menteri Haji dan Umroh Saudi. Saya sudah sampaikan catatan-catatan kita. Kita punya catatan-catatan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun dari sisi pemerintah Saudi Arabia. Karena pelayanan terhadap jamaah ini tentu tidak bisa hanya satu negara saja, melibatkan dua negara, Saudi dan Indonesia. Kami sudah bersepakat untuk membuat task force ya, bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi untuk bisa bicara persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun depan secara lebih dini, agar kekurangan-kekurangan yang kita temukan di lapangan yang dirasakan oleh jamaah kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Saya kira itu ya kita lakukan. Ya. Kira-kira temuan apa Gus yang? Ya banyak. Kalau temuan itu kalau dari sisi kita ya, dari sisi kita saja, dari sisi pemerintah Indonesia, dari sisi yang kita siapkan gitu ya, masih ada misalnya petugas yang kurang disiplin. Itu masih ada, karena sekian banyak petugas, ada 2.100 petugas, semuanya disiplin tentu juga ini pekerjaan tersendiri. Tapi saya akan memastikan ke depan semua yang terlibat dalam penugasan pelayanan ibadah haji harus sesuai dengan tugas yang diberikan. Jadi harus disiplin pokoknya. Jadi harus diniatkan betul dari tanah air itu untuk memberikan pelayanan, bukan untuk niat yang lain. Memberikan pelayanan, bonusnya bisa ikut ibadah haji, tidak dibalik gitu. Nah itu, jadi ada beberapa catatan yang kita lakukan dan baru besok. Jadi saya belum bisa ngomong ke teman-teman media karena baru besok kita akan lakukan evaluasi besar. Besok di Jeddah kita lakukan evaluasi besar terhadap pelayanan kita. Jadi setelah itu mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman media. Satu lagi Gus, kalau dari sisi Saudinya apa kira-kira evaluasinya? Salah satunya misalnya yang kita sampaikan ini toilet misalnya. Jamaah kita ini mayoritas perempuan. Ya, tetapi toilet laki-laki dan perempuan sama. Padahal perempuan lebih banyak butuh waktu di toilet dibanding laki-laki gitu, tapi jumlah toiletnya sama. Kemudian misalnya pelayanan di Masyair, dari biaya yang kita keluarkan, kami merasa ya, saya sebagai Amirul Hajj, sebagai wakil pemerintah juga di sini, saya merasa bahwa masih belum seimbang nih. Gitu. Jadi kalau harga segitu ya harusnya naik dong. Menu makannya misalnya, kasurnya ya jangan tipis-tipis lah kayak kemarin gitu. Tapi itu nanti kita akan bicarakan bersama dengan pemerintah Saudi dan secara pertemuan informal kemarin dengan Pak Menteri saya sampaikan ini. Saya mengeluh nih, saya bilang gitu. Ini yang mengeluh saya, bukan jamaah. Kalau jamaah semua puas, saya sampaikan gitu ke Pak Menteri Haji. Yang mengeluh saya, karena dari apa yang kami bayarkan untuk Masyair dan seterusnya itu, saya merasa belum, jadi masih jauh dari ekspektasi saya. Saya bilang begitu ke Pak Menteri Haji dan Umroh di sini, dan kita sepakat membuat task force. Tapi tentu di luar semua itu kita berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia, kepada Raja Salman, kepada Putra Mahkota dan seluruh jajaran kementerian di sini, yang saya meyakini mereka juga sudah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jamaah haji di seluruh dunia. Kalau masih ada kekurangan di sana sini ya saya kira masih dalam taraf kewajaran, karena 2 tahun kita off gitu ya. Mereka juga tidak memberikan pelayanan haji secara massal, dan saya kira ini banyak model baru yang diterapkan di sini, mulai banyak menggunakan digital gitu ya. Digitalisasi mulai di banyak hal, termasuk nanti kalau sudah kawan-kawan sudah ke Madinah akan tahu bagaimana masuk Raudhah itu juga harus daftar dulu gitu, pakai tasrih, dan itu harus terdigitalisasi gitu. Jadi banyak penyesuaian saya kira dalam waktu yang sempit pemerintah Saudi sudah bisa melaksanakan ini dengan baik. Tinggal penyempurnaan saja. Saya kira sudah itu. ada bocoran kuota Gus? Tahun depan barangkali. Kita tunggu aja. Tapi insya Allah kalau kata pemerintah, kata Pak Menteri sini akan
lebih banyak dari tahun ini. Itulah kira-kira itu. Sekaligus ekspektasi pemerintah Indonesia terhadap biaya masih seperti apa? Ya tentu sebenarnya kan begini, kita pemerintah jamaah berapapun dibayarkan untuk berangkat haji itu tidak ada masalah. Tetapi apa yang dibayarkan ya harus sesuai, gitu kan, gitu. Tadi yang saya sampaikan misalnya ya kasurnya ya jangan tipis lah, bayarnya kan mahal, masa kasurnya sekali pakai aja itu, sekali pakai itu nggak bisa dipakai lagi udah. Itulah misalnya contoh itu tenda yang masih kurang luas, misalnya itu menu makanan yang ya masih itu aja, masih buncis, masih tambahin lah pakai telur dadar, telur ceplok apa kayak gitu, sambel, gitulah kira-kira begitu. Itu ekspektasi. Berkaitan dengan Zam-Zam, kita kemarin di BGJ itu masih ditemukan atau jamaah masih membawa Zam-Zam. Apakah bisa ke depan dipastikan mereka ada tambahan Zam-Zam ketika sampai di Kita akan usahakan. Kemarin saya juga sampaikan, kebetulan saya juga sampaikan pada Pak Menteri ini terkait Zam-Zam. Jamaah kami saya sampaikan dilarang untuk membawa Zam-Zam di luar yang sudah diberikan 5 liter itu. Sementara kami itu berbeda di Indonesia itu dengan mungkin negara lain yang keluarganya sangat besar gitu ya, keluarganya besar, bahkan tetangga-tetangga itu nggak seperti di negara lain gitu. Jadi ketika jamaah kita datang di tanah air, itu yang datang itu udah kayak pengajian akbar, pertemuan muktamar akbar saya bilang gitu. Seperti muktamar akbar. Jadi kalau 5 liter itu kurang, harus dikasih tambahan air mineral sendiri. Nah, dia bilang kita akan pikirkan. Jadi nanti akan dibicarakan semua di task force antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Itu sudah kita pikirkan. Ya. Ya. Terima kasih.